Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian persamaan kuadrat. Untuk yang pertama, dengan bentuk ax kuadrat plus bx plus c dengan a-nya adalah 1. Kita menggunakan cara pemfaktoran. Yang pertama adalah kita cari dulu faktor dari c. Kemudian jika di sini plus, maka kita mencari jumlah. Jika min, maka kita mencari selisih dari pasangan faktor C. Jika kemudian nilai yang kita cari adalah jumlah atau selisihnya bernilai B. Jika tahap 2 plus, maka tanda kedua sama, yaitu plus plus kalau di sininya plus ya, dan min min kalau di sininya min. Sedangkan jika tahap 2 min, maka tanda yang besar, angka yang besar bertanda plus, karena di sini plus maka angka yang lebih besar akan bernilai plus, sedangkan yang lain min. Sedangkan jika di sini min, maka angka yang lebih besar itu plus. Angka yang lebih besar itu min. Oke, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Karena c-nya di sini 10, maka kita cari dulu faktor dari 10. Faktor dari 10 itu kita faktorkan semuanya, 1 10 2 5. 5 2 sama 10 1 tidak usah kita tulis, yang dibolak-balik nggak usah kita tulis. Kemudian selanjutnya kita lihat, karena di sini plus, maka yang kita cari adalah jumlah. Di sini jumlahnya adalah 11, sedangkan sini yang berjumlah 7. Karena di sini 7, maka jumlah yang kita cari adalah 7, maka yang kita pilih pasangan faktornya adalah ini. Sehingga karena di situ plus, maka tandanya adalah plus plus. Maksudnya maka penyelesaiannya akan seperti ini. X kan X2 dan X5. Maka di sini tandanya adalah plus plus. Maka ini adalah faktor dari penyelesaian ini, faktor dari persamaan kuadrat ini. Jika kalian masih belum yakin, bisa kalian kalikan sendiri seperti perkalian pelami biasanya. Nanti kalau kalian mencari nilai x, maka di sini x-nya bernilai min 2 dan di sini x-nya bernilai min 5. Lanjut ke contoh soal yang kedua. X kuadrat min x min 12 sama dengan 0. Maka yang pertama kita cari dulu faktor 12. Faktor dari 12 itu 1 12, 2 6 dan 3 4. Kemudian karena di sini min, maka yang kita cari adalah selisih. Di sini selisihnya 11, di sini selisihnya 4 dan di sini selisihnya 1. Oke, di sini karena x ini di sini tidak ada angkanya ya. Kalau tidak ada angkanya, maka dia bernilai 1. Maka yang kita cari adalah selisihnya 1. Maka pasangan faktornya adalah yang kita pilih 3 dan 4, sehingga x3 x4. Nah, itu selanjutnya. Ini adalah karena di sini min, maka angka yang lebih besar adalah min. Angka terbesarnya kan 4, maka di sini min. Yang lain plus. Ingat ya, jangan sampai kalau kalian masih bingung, perhatikan di sini. 3 sama 4, mana yang min supaya menghasilkan min 1. Di sini kan min 1. Mana yang min? Apakah 3 kurangi 4 atau 4 kurangi 3 yang menghasilkan min 1? Maka yang benar adalah yang ini. Maka yang min adalah yang min 4, yang 4. Oke, kita lanjut. Latihan soal. Untuk soal yang pertama, kita cari dulu faktor dari 28. 1 28, 2 14, 4 7, 5 tidak ada, 6 tidak ada. Ini selesai ya. Kita cari yang selisih. Yang selisihnya berapa? 3. Maka yang mungkin adalah ini. Yang selisihnya 3 itu ini. Maka jawabannya adalah X4 dan X7. Karena di sini min, maka tandanya pasti berbeda, satunya plus, satunya min, atau satunya min, satunya plus. Kalau di sini plus itu tandanya sama. Oke, maka di sini karena di sini plus, maka yang lebih besar itu plus. Di sini yang lebih besar adalah 7, maka di sini plus, di sini min. Latihan soal yang kedua, kita cari dulu faktornya 20. Faktor dari 20 adalah 1 20, 2 10, 4 5. Karena di sini plus, maka yang kita cari adalah jumlah. Yang jumlahnya berapa? Kita lihat ke sini, 9. Yang jumlahnya 9 adalah ini. Sehingga persamaannya adalah X4 dan X5.
Karena di sini plus maka tandanya sama. Kalau nggak plus plus ya min. Lihat kemana? Lihat ke sini. Maka di sini min. Oke, mudah ya. Kita lanjut ke kasus yang kedua, yaitu bentuk ax kuadrat plus bx plus c dengan a-nya bukan 0. Cara yang pertama ini beda dengan yang sebelumnya. Kita kalikan dulu a dengan c. Setelah itu kita cari faktor dari hasil a kali c tadi. Cara yang kedua sama. Jika plus dia jumlah, jika min dia selisih. Cara ketiga masih sama. Kita cari pasangan faktor c yang berjumlah atau selisih b. Cara keempat masih sama. Ya. Jika tahap 2 plus maka tandanya sama, plus plus atau min tergantung ininya. Kalau di sini plus berarti plus plus, kalau di sini min berarti min. Jika tahap kedua min maka tanda angka besar bertanda plus. Nah, kalau di sini plus maka angka yang lebih besar plus, kalau di sini min angka yang lebih besar min. Nah, ini yang juga beda, tidak ada di tahap sebelumnya. Kemudian bagilah kedua penyelesaian dengan a. Gimana prakteknya? Kita langsung ke contoh soal. Kita kalikan dulu 2 dengan 12, yaitu 24. Maka kita cari faktornya 24. Faktor dari 24 1 12 2 1 24 2 12 3 8 4 6. Kemudian karena plus maka kita cari jumlah. Yang jumlahnya berapa? Yang jumlahnya 11. Maka yang jumlahnya 11 itu 3 dengan 8. Sehingga penyelesaiannya bisa kita tulis 2x plus 3 atau 2x dan 8. Karena plus maka tandanya sama, yaitu plus plus. Karena di sini plus maka tandanya sama, plus plus. Kemudian cara yang kelima adalah dibagi dengan 2. Kita bagi dengan 2. Oke ya, ini cara 2 ini dari mana? Tergantung sini. Kalau di sininya 1 ya 1, kalau di sini 3 ya 3. Oke, kita selesaikan. Perhatikan. Yang bisa keluar 2-nya adalah yang belakang. X plus 4. Ini kan 2 kali X, 2X, 2 kali 4, 8. Maka yang bisa keluar dari yang belakang ini boleh kita coret. Sehingga penyelesaiannya adalah 2X plus 3 dan X plus 4. Misalkan kalian tidak pakai ini, langsung kalian coret boleh. Asalkan yang bisa dicoret itu dua-duanya, bukan depan doang. Kalau ini, kalian coret sini. Nah, ini nggak bisa dicoret 2, maka nggak boleh. Maka yang boleh itu yang ini bisa dibagi 2, ini bisa dibagi 2. Nanti ketemunya sama. Soal keempat sama ya, 3 kali 4 dulu kita kalikan, kemudian 3 kali 4 12, kita cari faktornya. Faktornya 12 adalah 1, 12, 2, 6, dan 3, 4. Kita cari, nah karena di sini min, maka yang kita cari adalah selisih. Yang selisihnya berapa? Selisihnya 11. Yang selisihnya 11 itu ini. 12 kurangi 1, 11. Karena, oke, berarti kita tulis dulu ya, 3x. Oke, bentar. 3x 1 dan 3x 12. Karena di sini min, maka yang lebih besar adalah min. Kalau di sini plus, maka yang akan lebih besar plus. Yang mana yang lebih besar? Yang 12. Maka di sini min, di sini plus. Langkah yang terakhir, yang kelima adalah dibagi 3. Oke, kita lihat. Depan atau belakangkah yang bisa dibagi 3? Yang depan nggak bisa karena 1 nggak bisa dibagi 3. Maka yang belakang bisa kita bagi 3. 3 bagi 3, 1. 12 bagi 3, 4. Sehingga hasil faktornya adalah 3x plus 1, x min 4. Kita ke latihan soal. Latihan soal yang ini sama ya. Maka ini harus kita kalikan dulu. 2 kali 6, 12. Kita cari faktornya 12. Karena di sini min, maka yang kita cari adalah min. Min berapa? Lah lihat sini. Karena di sini tidak ada angkanya, maka pasti ada nilai angka 1 di sini. Maka yang selisihnya 1 itu ini. Berarti 2x 3 dan 2x 4. Sekarang mana yang min, mana yang plus? Ingat ini selisih, berarti ada yang plus, ada yang min. Karena di sini plus, maka yang lebih besar plus. Yang lebih besar adalah 4, maka plus, ini min. Langkah terakhir jangan lupa dibagi 2. Yang bisa dibagi 2 mana?
ini bisa bagi 2, ini tidak bisa bagi 2. Ini bisa bagi 2, ini bisa bagi 2. Maka yang bisa kita bagi 2 adalah belakang. Sehingga hasil faktornya adalah 2x min 3 dan x plus 2. Oke, selanjutnya sama. Kita kalikan dulu. 4 kali 3, 12. Kita cari faktornya 12. 1, 12, 2, 6, 3, 4. Karena di sini plus, maka kita mencari jumlah yang jumlahnya 8. Yang jumlahnya 8 adalah 2 dan 6. Maka 4x 2, 4x 6. Nah, sekarang di sini tandanya apa? Nah, karena di sini plus, maka tandanya pasti sama. Tergantung ini. Karena di sini min, maka di sini juga min. Langkah terakhir jangan lupa dibagi 4. Kita lihat. Ini bisa dibagi 4, ini tidak bisa dibagi 4. Ini bisa bagi 4, ini tidak bisa dibagi 4. Loh, gimana? Kok tidak ada yang bisa dibagi 4 dua-duanya? Nah, caranya kita bagi satu-satu. Jadi kita bagi 2 dulu. Kita bagi 2 dulu, 4 bagi 2, 2. Ya, ini bisa dibagi 2 kan? 2, 1. Nah, sekarang tinggal ini kita bagi 2 lagi. 2, 3. Sehingga jawabannya adalah 2x min 1 dan 2x min 6. Latihan soal selanjutnya. 2x kuadrat plus x min 4 sama dengan 0. Oke. 2 kalikan 4, 8. Kita cari faktornya 8. 1, 8, 2, 4. Kita cari yang selisih karena di sini min. Yang selisihnya 1. Ternyata tidak ada yang selisihnya 1. Nah, untuk soal yang ini kita tidak bisa menggunakan cara yang tadi. Kenapa? Karena tidak ada faktornya yang selisihnya 1. Caranya bagaimana? Kita gunakan rumus ABC. Ingat ya, rumus ABC itu ini. A adalah ini adalah A. Sedangkan ini adalah B. Jadi B-nya adalah 1, A-nya adalah 2. Sedangkan ini adalah C, maka C-nya adalah min 4. Tinggal kalian masukkan ke rumus ini. Oke, kita coba ya. Maka ini X1, 2, min B berarti min 1, plus minus B itu 1 kuadrat, min 4 kali A-nya 2, C-nya min 4, dibagi 2 kali A-nya 2. Oke. Maka di sini min 1. Ini kita hitung. Nanti hasilnya ini 4 kali 2 kali min 4 ketemu min 32 ketemu min plus 32 dibagi 4. Nah, ini bisa langsung kita jumlah ya. Maka min 1 plus minus akar 33 bagi 4. Sehingga untuk X1-nya, X1 adalah kita ambil yang plus ini. Maka min 1 plus akar 33 per 4. Seperti ini bentuknya. Tidak bisa kita sederhanakan lagi. Untuk yang kedua, X2, kita bisa kita ambil yang min. Nah, jawabannya ini. Oke. Demikian untuk video pembelajaran kali ini. Video selain materi ini ada di kelas 8 SMP. Ini juga bisa kalian bagi yang kelas 10 juga bisa digunakan sebagai prasyarat ke materi, bisa mutlak, bisa eksponen, bisa atau pelajaran yang lain. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.